Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, senang rasanya dapat bertemu kembali para pemirsa, pendengar dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada pada program kesayangan kita Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan Wakil Ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda untuk membacakan pertanyaan yang Anda ajukan sekaligus mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustaz Dr. Muhammad Arifin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar? Ahlan Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Gimana bisa live sore ini padahal antum harus persiapan ujian. Iya, wah berat ini. Dosennya juga bakal berat nggak Ustaz kira-kira? Kalau dosennya nyaman nih. Nyaman Ustaz. Ustaz jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Nah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kami akan membuka layanan interaktif di nomor telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi line satellite kami di 0331 544 6087 atau dapat menuliskan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu beberapa radio yang turut pula merelay acara kita pada kali ini. Di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran dan Radio Mas FM Sragen. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, puji dan syukur adalah kata yang senantiasa relevan untuk mengawali setiap aktivitas kita. Karena memang kita tidak pernah lepas dan tidak pernah luput dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan juga kita senantiasa menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, satu momentum telah berlalu dari kita semua, yaitu momentum Ashratul Hijjah, yang itu merupakan satu waktu yang luar biasa bagi kita untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan kita kembali segera sesaat lagi akan terbuka momentum lain dari sekian banyak momentum yang Allah siapkan untuk kita agar kita berpacu dan kembali berpacu dalam mendulang pahala Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita saat lagi akan masuk bulan Muharram. Padanya kita akan mendapatkan tanggal 10 Asyura, yang itu merupakan satu event, satu momentum yang luar biasa. Pada tanggal tersebut kita disyariatkan untuk berpuasa Asyura, suatu ibadah yang telah dijalankan secara turun-temurun oleh para nabi. Setiap nabi berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Ada banyak analisa kenapa para nabi berpuasa pada bulan tersebut, pada tanggal tersebut. Salah satu alasan yang familiar di masyarakat, di tengah kaum muslimin adalah momentum tersebut. Tanggal tersebut adalah momentum yang sangat istimewa. Padanya Allah membuktikan kuasanya dan kekuasaannya
pada hari itulah Allah menolong Nabi Musa dengan cara-cara yang luar biasa dan mengakhiri keangkara-murkaan dan keangkuhan Fir'aun. Simbol keangkara-murkaan, simbol kekufuran. Allah akhiri perjalanannya pada tanggal 10 Muharram. Dan sejak saat itulah Nabi Musa berpuasa setiap tahun. Demikian pula Nabi yang datang selanjutnya berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram dalam rangka bersyukur kepada Allah atas pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya, orang yang beriman, dan Allah buktikan kekuasaannya dengan membinasakan raja yang angkara murka mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fasamahu Musa wa nahnu nasumu, kata Nabi SAW. Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut dan kami pun berpuasa pada hari tersebut. Ada analisa kedua bahwa puasa Muharram sudah dijalankan oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW berinteraksi, berjumpa dengan orang Yahudi di kota Madinah. Bahkan orang-orang Quraisy di Makkah, mereka telah berpuasa tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram. Yang ini merupakan pertanda bahwa puasa tanggal 10 Asyura itu merupakan syariat yang telah diajarkan sejak zaman Nabi Ibrahim, karena sisa-sisa ajaran agama yang ada di tengah Quraisy itu merupakan sisa-sisa peninggalan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Quraisy, termasuk juga Nabi SAW semasa beliau di Makkah, telah menjalankan puasa Asyura. Hanya saja ketika di Madinah beliau sempat keheranan karena ternyata penduduk Madinah, orang-orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Asyura, yang kemudian mereka menceritakan alasannya. Ya, namun itu bukan berarti puasa Asyura baru dikenal setelah Nabi SAW berhijrah. Karena terbukti dalam beberapa riwayat, Quraisy pun sudah berpuasa pada hari Asyura. Namun kemudian Nabi SAW mendapatkan syariat tuntunan baru dari Allah SWT untuk tidak menyerupai dan memberikan diferensiasi perbedaan pada syariatnya dengan syariat yang ada pada orang-orang Yahudi. Lain baqitu ila qabilin la asuman tase. Kalau masih ada umur panjang hingga tahun depan, aku akan menyandingkan puasa tanggal 9 dengan puasa tanggal 10 Muharram. Sehingga puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Agar puasa kita pada bulan Asyura atau pada tanggal Asyura tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Sehingga disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 yang dikenal dengan Tasuk dan Asyura. Para ahli fikih telah menjelaskan bahwa semula puasa Asyura itu diwajibkan. Fa'amaran nasa bisyami. Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan bahkan bukan sekedar menyampaikan perintah, Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk mensosialisasikan syariat puasa Asyura ini ke pelosok penjuru kota Madinah. Menggambarkan betapa pentingnya puasa Asyura ini. Namun setelah datangnya puasa Ramadan, Nabi SAW tidak lagi memberikan penekanan seperti semula. Tidak lagi menekankan akan puasa Asyura. Sehingga menurut sebagian ulama, puasa Asyura yang semula hukumnya wajib menjadi mansukh dengan turunnya puasa Ramadan. Namun walaupun mansukh kewajibannya, telah dianulir, dihapuskan kewajibannya, bukan berarti tidak lagi disyariatkan. Puasa Asyura tetap diperintahkan, tetap dianjurkan, namun tidak sampai level wajib, hanya sebatas sunnah muakkadah. Dan Nabi SAW menggambarkan akan keutamaan puasa Asyura, ini ahtasibu 'ala Allah
Aku berharap kepada Allah SWT dengan puasa Asyura ini an yukaffira biha as-sanatul madiyah. Agar Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang telah lalu. Ini tentu menggambarkan betapa besar, betapa mulia kedudukan puasa Asyura. Karena itu kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, sudah sepatutnya kita untuk mempersiapkan diri, menyambut kembali satu momentum yang luar biasa ini, satu peluang dari peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kemurahan yang Allah berikan kepada kita, amalan yang sedikit, namun Allah berikan imbalan yang berlipat ganda. Tentu orang yang beriman, Anda yang bertakwa, tidak akan pernah menyanyiakan momentum semacam ini. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Muharram dan hari Asyura. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, izin kami bacakan. Dari Bapak Wahyudi Saputra Lubis di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, tahun ini saya ada niatan untuk ambil rumah secara KPR. Tapi setelah saya lihat salah satu persyaratannya tertulis gaji pokok harus di bawah 4 juta. Saat ini gaji pokok saya sudah lewat dari angka tersebut. Tetapi dari pihak marketing perumahan tersebut menyarankan saya untuk mengedit slip gaji saya agar saya masuk dalam persyaratan yang disebutkan di atas. Apabila saya ikuti saran tersebut, apa hukumnya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila memang kondisinya seperti yang Anda jelaskan bahwa gaji pokok Anda telah melalui batas maksimal, orang yang mendapatkan KPR yang biasanya ini kemungkinan besar adalah mendapatkan subsidi dari pemerintah, ya, maka Anda tidak dibenarkan untuk mengedit slip gaji Anda agar nilainya lebih kecil sehingga Anda akan mendapatkan program kepemilikan rumah ataupun tunjangan atau bantuan dari pemerintah untuk kepemilikan rumah. Anda akan lebih baik jujur, memang Anda tidak memenuhi kriteria, maka Anda tidak perlu mengambil program tersebut. Anda bisa membeli secara tunai atau Anda nabung terlebih dahulu. Kalau memang sudah terkumpul, Anda secara bertahap beli tanah, beli kaplingan, kemudian Anda kembali nabung, dan kalau sudah terkumpul kembali bangun sedikit demi sedikit atau rumah secara tumbuh, ya, sehingga sedikit demi sedikit dibenahi akhirnya menjadi satu rumah yang betul-betul layak huni. Karena Islam tidak pernah mengizinkan kita untuk berdusta. Apalagi tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan kita berdusta. Budaya manipulasi, budaya merubah data ini sudah sepatutnya kita tinggalkan. Kalau Anda orang yang beriman, kalau Anda orang yang berstatus sebagai orang muslim, mukmin, juga belum tumbuh kesadaran untuk bersikap jujur, siapa lagi akan bersikap jujur di negeri ini? Sudahlah. Di negeri kita ini sudah terlalu banyak yang berbohong, manipulasi, dan rekayasa. Marilah kita rubah kondisi negeri kita, diawali dengan diri kita berlaku jujur, bertata jujur, karena sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ya alaikum bisidqi, hendaknya kalian senantiasa bersikap dan bertutur kata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan Anda kepada kebajikan, wal bir yahdi ilal jannah. Sedangkan kebajikan itu akan mengantarkan Anda ke dalam surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, waspadalah kalian berlaku dusta, karena dusta itu akan menjerumuskan Anda ke dalam perbuatan kefajiran, kejahatan, perbuatan keji. Dan perbuatan keji itu yahdi ilan nar, akan menjerumuskan Anda ke dalam pintu neraka, na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Wahyudi Saputra di Palembang. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami sampaikan pula bahwa kami membuka
layanan interaktif di 0821 706087 untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz, atau dapat menghubungi line satelit kami di 0331 544 6087, atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, Ustadz, ada yang bertanya dari Saudara Al-Hafid di Padang, Sumatera Barat. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai hutang? Dengan perusahaannya ini Ustadz dengan bisnis yang syariah. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, kalau tadi disampaikan bahwa perusahaan ini bisnisnya syar'i alias produk dan layanannya atau jasa yang dia sediakan itu halal, tidak ada pelanggaran, tidak memproduksi produk yang haram, maka prinsip globalnya Anda boleh berinvestasi. Masalah perusahaan itu ada hutang, maka hari ini boleh dikata tidak ada lembaga ataupun badan usaha yang tidak memiliki hutang. Poinnya, apakah hutangnya itu hutang riba atau bukan? Kalau hutang itu adalah hutang riba, maka ketika Anda berinvestasi, ada dua kemungkinan. Anda membeli sahamnya dan kemudian menyelesaikan hutang riba itu. Sehingga sejak Anda masuk, maka selesailah hutang ribanya. Dan kemudian Anda ikut membenahi perusahaan itu agar tidak lagi menggunakan skema-skema pembiayaan dan usaha kerjasama yang menyimpang dari tuntunan syariat. Atau yang kedua, Anda tetap investasi, chip in, invest dengan membeli saham di perusahaan tersebut, namun tetap hutang itu seperti sedia kala, ya, maka Anda berarti ikut bertanggung jawab terhadap hutang yang berbunga tersebut, karena dengan Anda membeli sahamnya berarti Anda ikut memiliki, dan ikut memiliki berarti ikut bertanggung jawab. Kemungkinan kedua, Anda hanya investasi dalam proyek tertentu saja. Ketika ada satu pengadaan barang atau pembangunan atau yang lainnya, sehingga Anda hanya bekerja sama investasi pada by project istilah orang, dan proyek tertentu saja, sehingga Anda tidak terlibat sama sekali dalam manajemen, tidak membeli saham perusahaan, tapi Anda hanya membiayai atau ikut dalam proyek yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Maka kalau itu proyek yang halal dan dikelola dengan cara-cara yang baik, jujur, amanah, transparan, maka Anda tidak mengapa ikut investasi dan tidak bertanggung jawab, tidak terlibat ya dalam tanggung jawab hutang piutang yang ada di perusahaan tersebut. Walaupun itu ada ribanya, itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan. Karena kerjasama Anda hanya sebatas proyek yang Anda sepakati saja, dan itu telah dikondisikan agar sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu transparan, jujur, amanah, sesuai dengan spek yang disepakati dan sesuai dengan tempo waktu serta kriteria serta persyaratan yang telah disepakati. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Bapak Al-Hafid di Padang. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Husnul Hasanah di Banyuasin, Sumatera Selatan. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Saya seorang penjual batagor. Terkadang ketika penjualan dalam satu hari itu bumbu kacangnya masih tersisa. Ya. Apa untuk bumbu kacang ini jika masih bagus, apa bisa digunakan lagi Ustaz di hari berikutnya atau harus diganti setiap harinya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam Islam diajarkan konsep efisiensi ya. Selama suatu bahan baku itu masih baik, tidak mengalami penurunan kualitas atau rusak, maka tidak masalah kalau kemudian dijual ulang di hari yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Selama itu tidak rusak. Namun di saat yang sama, Islam juga tidak mengizinkan kita untuk bertindak manipulatif, mengatakan bahwa semua produk yang saya jual ini fresh, baru. Padahal ternyata bumbunya campuran atau mungkin
sisa dari hari kemarin. Maka Anda tidak perlu menjelaskan bahwa ini bumbunya sisa kemarin, tapi Anda harus pastikan bahwa bumbunya tetap berkualitas, tidak rusak, tidak basi, sehingga dua kepentingan itu dapat terlaksana. Ada efisiensi dan juga prinsip jujur, transparan. Tidak harus kita manipulatif ya, tapi kita tetap jujur, apa adanya kita jual, batagor, dan dengan bumbu yang berkualitas, rasanya yang enak, dengan harga yang kompetitif, maka insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Husnul Hasanah di Banyuasin. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kami izin membacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk dari Bapak Andi Christian Ustadz di Semarang, Jawa Tengah. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya bekerja di startup marketplace dengan segala aneka ragam transaksi dan produk yang ada di dalamnya? Haram dan halal ada di situ. Di marketplace tersebut ada metode transaksi halal seperti debit, bayar transfer, virtual account ataupun COD, dan haram seperti pay later dan sebagainya. Kemudian produk halal, barang-barang halal lainnya pasar karena segala macam barang ada di situ. Selanjutnya ada produk haram seperti miras, rokok, dan lain-lain, namun dengan syarat pembeli yang lebih spesifik dan sempit. Apa hukumnya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika kita tahu bahwa tempat kita bekerja itu akan memproduksi ataupun menjual produk yang bercampur baur antara yang halal dengan yang haram, maka tentu kita tidak boleh bekerja di tempat tersebut. Karena berarti apapun yang kita lakukan berarti kita telah ikut berkontribusi dalam pekerjaan yang haram, kecuali kita bisa bersyarat bahwa saya tidak terlibat pada transaksi yang haram, tidak ikut dalam pengiriman barang yang haram, saya hanya bekerja untuk pengantaran barang yang halal ataupun pada packaging atau apapun. Tapi nampaknya itu tidak mungkin terjadi pada skema marketplace ya. Karyawan pasti akan diberdayakan untuk semua layanan. Maka kalau memang, sekali lagi, kalau memang memungkinkan untuk dipisahkan divisi yang halal dengan divisi yang haram. Misalnya dalam perusahaan ada anak perusahaan yang bekerja dalam produksi barang halal, makanan yang halal, juga memproduksi makanan yang haram. Dan kita memilih untuk bekerja di anak perusahaan yang bekerja di halal, maka boleh. Tapi kalau prakteknya yang halal dan haram itu bercampur seperti dalam perusahaan ekspedisi, ya dia akan melayani pengiriman barang halal dan juga pengiriman barang yang haram. Begitu juga supermarket yang menjual produk halal dan produk haram, maka kita tidak dibenarkan untuk bekerja di tempat tersebut, karena berarti penghasilan kita bercampur antara yang halal dengan yang haram. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya Ustaz dari Ibu telah tersambung bersama kami Ibu Auliah di Pekalongan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan Ibu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Itu katanya kan perempuan afdolnya sholatnya di rumah. Ya. Gimana kalau bacaannya belum fase Ustaz? Baik, Ustaz panggil itu Ustaz. Baik Ibu. Ya. Baik, sudah cukup Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Aulia di Pekalongan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada.
masing-masing dari kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kalian masing-masing. Nah, tentu siapapun dari kita, selama kita sudah berusaha mencurahkan segala daya dan kemampuan yang kita punya untuk menjalankan ibadah sebaik mungkin, maka secara prinsip itu sah. Secara prinsip itu sah. Dan ketika kita sadar bahwa kita ada kekurangan, maka ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk belajar lebih. Meningkatkan upaya kita agar lebih baik bacaannya, lebih baik tata cara kita beribadah, lebih banyak amalan ibadah kita, lebih khusyuk, lebih sempurna. Sehingga apa yang Ibu Aulia tadi sampaikan bahwa bacaannya belum baik, itu bukan alasan untuk kemudian tidak menjalankan ibadah secara maksimal. Kalau memang kita bisa sholat di rumah dengan baik, dengan lebih khusyuk, jauh dari interaksi dengan lawan jenis, kemudian waktunya bisa lebih fleksibel, lebih nyaman, sehingga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Apalagi misalnya dalam berkaitan dengan sholat malam, ya, sehingga waktunya kita lebih bisa sesuai dengan kondisi yang kita ada dari kita, termasuk juga berkaitan dengan sholat 5 waktu. Kita bisa mengatur waktu lebih fleksibel. Kadang kalau di masjid, sebagian masjid itu betul-betul tergesa-gesa banget. Baru sholat, adzan, kemudian hanya hitungan beberapa menit, 3 menit, maksimal 5 menit, sudah dikumandangkan iqamat, ya. Kadang kita tidak sempat untuk sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah di rumah, maka telat menghadiri jamaahnya. Kalau kita ingin awal waktu sholat bersama imam sejak takbiratul ihram, maka tidak sempat sholat sunnah di rumah. Ini kondisi yang dilematis. Maka dalam kondisi macam ini bagi wanita akan lebih baik bila wanita lebih sholat di rumah, sehingga lebih bisa tenang, tidak tergesa-gesa, sholat sunnahnya di rumah dan sholatnya di rumah sehingga lebih maksimal, ya. Namun demikian, kalau memang kondisi kita masih perlu support, dukungan, adanya teman yang sholat berjamaah, menjadikan kita lebih bisa khusyuk, lebih bisa berzikir ketika selesai sholat. Kadang wanita kalau sholat di rumah, dia selesai sholat langsung dilipat mukananya, kemudian dia segera ke dapurnya. Tidak sempat berzikir, tidak sempat sholat sunnah. Nah, kalau memang kondisi macam-macam ini, maka tidak mengapa wanita itu sholat berjamaah di masjid agar bisa terdorong untuk bisa zikir, bisa sholat sunnah, qabliyah, sholat ba'diyah, sehingga lebih sempurna dibanding kalau dia sholat sendiri, mungkin sholatnya lebih pendek, lebih tergesa-gesa, yang tidak lebih sempurna, ya. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Aulia di Pekalongan. Baik, Ustaz, telah terhubung bersama kami Ibu Misreni di Lampung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ibu. Yang ya situ kecilin coba, besarin. Halo, silakan Ibu. Halo. Ibu Misreni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin bertanya Ustaz. Begini. Saya itu kan pernah mendengar tausiah itu, ya, katanya kalau zikir itu kan harus memakai tangan gitu. Nah, saya itu kan kalau zikir itu loh, subuh itu ya Ustaz, ya. Itu kadang-kadang itu ngantuk banget itu, ya. Jadi kalau pakai tangan itu nggak selesai. Terus kadang-kadang lupa gitu. Nah, kalau saya itu pakai tasbih itu gimana ya Ustadz? Baik, apa Ibu. itu berpahala, apa justru berdosa ya? Baik Ibu. Nah, itu. Sudah cukup Ibu. Terus kemudian kalau salam setelah sholat itu yang sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah itu gimana ya Ustadz? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gitu kira? Baik Ibu, baik. Ya. Baik Ibu. Mohon tausiahnya Ustaz. Baik Ibu. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Misreni, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada.
memang ada anjuran dari Nabi SAW agar kita menghitung zikir itu dengan jari-jari, ruas-ruas jari kita. Fa innahunna mustantaqat, kata Nabi SAW. Alasannya karena kelak jari-jari kita itu akan dimintai persaksian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran sendiri, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima kanu yaf'alun, ya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan serta kaki mereka akan menceritakan apa yang mereka kerjakan semasa hidupnya. Sehingga ketika kita memberdayakan anggota tubuh kita, lisan kita berbicara, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan jari kita menghitung, maka pertama itu selain lebih bisa fokus, lebih konsentrasi. Yang kedua, tangan dan jari-jari kita kelak akan bersaksi bahwa tangan kita dimanfaatkan untuk menghitung tasbih, menghitung zikir, bukan sekedar untuk menghitung uang. Namun demikian, apakah menghitung dengan jari itu wajib? Jawabannya tidak. Kalau kita memang mampu bisa menghitung tanpa dengan jari, ya, dengan di hayalan kita sendiri, maka itu juga tidak masalah. Tidak masalah, walaupun tentu itu akan sangat merepotkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita ternyata perlu menggunakan subhah, tasbih di masyarakat kita yang dikenalkan tasbih baik dari biji-bijian yang terbuat dari kayu, mutiara atau yang lainnya, maka apakah boleh? Banyak para ulama mengatakan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alias bid'ah. Namun sebagian lagi mengatakan boleh. Ya, karena memang dalam masalah ini tidak ada dalil yang tegas mengharamkan atau melarang. Ada dua dalil yang terkesan kontroversi, ya. Dalil yang pertama, suatu hari Nabi SAW mendapatkan salah satu istrinya menghitung tasbih dengan kerikil, ya, dihitung. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Penggunaan kerikil tersebut, Nabi hanya mengatakan bahwa pada hari ini aku telah mengucapkan 3 kata yang kalau ditimbang di sisi Allah, nilainya, pahalanya lebih besar dibanding semua bacaan yang telah engkau ucapkan tersebut, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Dibaca 3 kali dan itu pahalanya, katanya, kata Nabi SAW, lebih besar dibanding pahala semua bacaan yang engkau baca tadi. Dan Nabi SAW di sini tidak mengingkari penggunaan kerikil untuk menghitung tasbih tersebut. Hadis yang kedua, atau riwayat yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari ketika melihat sebagian orang yang berkumpul dengan menghitung tasbih, tahlil, takbir mereka dengan bebatuan, Ibnu Mas'ud mengingkari mereka. Kenapa mesti zikir dan tasbih dihitung-hitung seperti itu? Akan lebih baik kalian menghitung, menginventaris dosa. Sedangkan tasbih dan takbir tidak perlu dibatasi, cukup dibaca saja, karena Allah yang akan menghitung, yang mencatatnya, tidak akan hilang. Kenapa mesti harus dibatasi? Kenapa harus dihitung dalam 100, 1000 dan seterusnya? Perbanyaklah. Jangan khawatir ada tasbih kita yang luput tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berdalil dengan riwayat Ibnu Mas'ud ini untuk mengatakan bahwa menggunakan tasbih atau alat bantu untuk menghitung itu bid'ah. Namun wallahu ta'ala alam, sisi pendalilan ini kurang begitu kuat. Ya. Walaupun memang yang lebih utama adalah menggunakan jari. Dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun kalau ternyata seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada keperluan karena mungkin jadi ngantuk dan seterusnya, atau hitungannya menjadi pas, tidak ragu, tidak bimbang, terutama pada zikir-zikir yang memang ada tuntunan hitungannya, bilangannya, maka insya Allah tidak mengapa, walaupun kurang utama. Yang lebih utama dengan jari-jari kita sendiri, ya, karena menganggap suatu amalan itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, padahal ada beberapa riwayat yang mengesankan atau cukup atau bisa dijadikan petunjuk bahwa zaman dulu pun ternyata ada penggunaan metode semacam itu. Ini juga perlu kajian yang lebih mendalam, ya. Kita tidak dibenarkan untuk mudah-mudah memvonis bid'ah satu amalan yang
pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, untuk yang kedua, tadi berkaitan dengan Salam, Ustaz. salam ya. Ya, Salam ketika selesai sholat. Maka seperti halnya ketika kita mengucapkan salam dalam perjumpaan ya. Kita kadang mengucapkan Assalamualaikum. Atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Atau mengucapkan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dibenarkan ya. Semuanya dibolehkan karena itu adalah doa. Walaupun itu merupakan rukun sholat, tetapi pesannya yang dibawa itu adalah doa kepada orang yang ada di kanan kita dan kiri kita. Ketika kita mengucapkan salam itu betul-betul kita mendoakan orang yang di kanan kiri kita ketika kita sholat. Tuma yusallamalan alaman yaminikum wa alaman yasarikum. Kemudian hendaknya kalian mengucapkan salam kepada orang yang ada di sekitar di kananmu dan juga di kirimu. Sehingga kalau kita ingin sempurna dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka itu boleh. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ibu Misreni di Lampung. Baik, telah terhubung bersama kami Ummu Yodi di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Ya, terputus. Ya, sepertinya terputus. Halo, ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Ya. Begini, Ustaz. Ada seorang fulanah A menikah dengan fulan B. Ya. Dengan kondisi mengandung anak dari fulan C. Alasan fulan B menikahi fulanah karena ingin menolong fulanah. Karena fulan C tidak mau bertanggung jawab. Ya. Yang menjadi pertanyaan, ketika anak fulanah ini lahir, maka siapakah yang menjadi bapaknya, dan ketika anak ini menikah nanti, nama siapakah yang dituliskan dalam intinya. Baik. Ya, itu aja Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik wa atabaqallah kepada Ummu Yadi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yadi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah bersepakat bahwa menikahi wanita yang hamil dari hubungan orang lain itu haram hukumnya. Dan itu adalah bentuk perzinahan lain. Alias ketika si A dan B berzina, kemudian si A hamil, kemudian si C menikahi si A karena dengan dalih ingin menutupi agar tidak malu dan lain sebagainya, maka ini bukan alasan yang dibenarkan. Karena ketika menikahinya, maka akan menimbulkan satu kerusakan yang lebih besar, yaitu campur aduknya nasab. Apalagi kalau dalam kondisi hamil digauli. Nabi SAW telah melarang dengan tegas, la tasqi bima'ika zar'a ghairik. Jangan engkau sirami dengan airmu tanaman orang lain. Dan ketika dalam kondisi hamil digauli, maka ini potensi menimbulkan percampuran nasab. Karena secara medis, janin itu juga akan terpengaruh tumbuh kembangnya dengan hubungan badan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, intinya para ulama mengatakan bahwa potensi terjadinya percampuran nasab ini sangat besar dalam hal ini. Secara psikologis atau secara fisik ya, ataupun pada persepsi masyarakat nanti. Ya. Apalagi tadi spiritnya dikatakan dalam rangka menutupi, akhirnya nanti akan dikatakan fulan bin fulan, padahal dia bukan ayah biologisnya. Tentu ini haram hukumnya dan pernikahannya mereka tidak sah menurut kesepakatan ulama. Dan di negara kita secara aturan KUA, pemerintah kita juga tidak membenarkan adanya pernikahan dalam kondisi hamil. Ya, ini secara aturan resmi tidak mungkin ya disahkan atau dicatatkan di KUA. Kalau sampai terjadi pasti itu ada permainan di bawah tangan. Nah, sehingga tidak diragukan bahwa anak itu tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menikahi ibu kandungnya. Tetapi dinasabkan kepada siapa? Ya tidak punya nasab. Karena nasab itu adalah keturunan atau efek hukum yang muncul karena adanya pernikahan. Ketika wanita itu melahirkan di luar pernikahan, hamil di luar pernikahan, maka berarti anaknya tidak memiliki nasab. Dinasabkan kepada ibunya. Seperti di zaman
dahulu di zaman jahiliyah, Abu Sufyan radhiyallahu anhu pernah berzina sebelum masuk Islam. Berzina dengan seorang wanita yang kemudian melahirkan seorang anak namanya Yazid. Ya, Yazid ini dilahirkan dari hubungan zina antara Abu Sufyan dengan seorang wanita. Maka walaupun Abu Sufyan mengakuinya dia itu anak biologis dari dirinya, namun tetap saja para sahabat Nabi SAW dan juga para sahabat tidak mau mengakui itu sebagai, tidak mau menisbatkan Yazid kepada Abu Sufyan, namun dikatakan sebagai Yazid ibnu Abi, Yazid anak bapaknya. Siapa bapaknya? Tidak pernah disebut. Ya, walaupun Abu Sufyan kala itu pingin agar itu dinasabkan kepada dirinya sebagaimana tradisi jahiliyah dulu, namun itu tidak direstui oleh Nabi, tidak direstui oleh para sahabat ya. Bahkan ketika di zaman era Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai khalifah, Muawiyah ingin menutupi nama baik Yazid karena Yazid ini seorang pahlawan, seorang pejuang yang panglima perang waktu itu, termasuk salah satu punggawa panglima perang di sejak zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, Muawiyah ingin menutup masa lalu yang mungkin menjadi beban sosial bagi Yazid. Sehingga akhirnya Yazid dideklarasikan Yazid bin Abi Sufyan. Namun para sahabat kala itu semuanya menentang keinginan Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menutupi saudara biologisnya ini. Dan mereka tetap mengenalnya dengan Yazid ibnu Abi. Tidak mau mengatakan Yazid bin Abi Sufyan. Sehingga apa yang ditanyakan oleh Ummu Yodi, bahwa kalau nanti anak itu terlahir ya katakan saja putra bapaknya gitu. Atau kalau pengen disamarkan dengan sebut aja bapaknya namanya Abdullah. Karena setiap manusia itu pasti hamba Allah ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Yodi di Riau. Baik, telah tersambung bersama kami Ibu Ami di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Halo, Ibu Ami. Halo. Halo. Halo, ya silakan Ibu. Oh, ya. Sebentar. Halo, maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, silakan Ibu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati Ustaz dan tim Amin. Fakat. Silakan. Izin bertanya Ustaz, jadi saat ini saya punya tabungan pribadi dari gaji pribadi untuk dan cukup untuk daftar haji. Tapi setelah saya konfirmasi ke Kemenak, katanya sekarang sudah tidak ada kebijakan untuk penggabungan mahram. Sementara tabungan suami saya belum cukup untuk daftar haji. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sudah kena wajib untuk daftar haji, sementara ada kemungkinan saya berangkatnya tidak dengan mahram saya? Ya, baik. Itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa ta'ala kepada Ibu Ami ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Ami, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila memang kondisinya seperti yang Ibu Ami sampaikan, maka saya lebih sarankan untuk bersabar. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana mengupayakan agar nanti daftar itu berdua sekalian dengan suami, agar nanti ketika tiba saatnya bisa diberangkatkan, Ibu Ami bisa berangkat bersama suami atau bersama mahramnya. Sehingga mungkin pendaftarannya ditunda beberapa waktu agar tabungan suami juga cukup untuk mendaftar ya. Dan akan lebih baik bila Ibu Ami ikut membantu agar tabungan suami segera cukup untuk daftar biaya haji pada tahun yang akan datang ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ibu Ami di Tangerang. Baik, telah tersambung bersama kami Ummu Fahri di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ummu Fahri, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Afwan, suaranya jelas. Silakan langsung saja. Oh, saya Ustaz. Ustaz, zakat emas
85 gram ya Ustadz ya. Nisabnya. Kalau haulnya dan nisabnya sudah sampai. Ya. Cuma qadarullah, emas itu umpamanya kita tidak jadikan perhiasan Ustadz, kita simpan. Ya. Kalau seandainya masih di bawah 85 gram, apakah kita wajib menzakatkannya dan kita gabung dengan tabungan yang lain Ustadz? Baik. Tabungan umpamanya ada uang, dan kalau digabungkan dengan emas tadi sampai nisab dan haulnya. Baik. Baik Ibu. Sudah cukup? Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Fakhri di Riau ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Fakhri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam perhitungan nisab emas, para ulama menyatakan bahwa nisab emas ataupun perak itu digabungkan dengan tabungan uang tunai yang ada, yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena nisabnya uang itu dikonversi dengan nisabnya emas ataupun perak. Sehingga kalau kita punya tabungan uang saja tidak punya emas, maka nisabnya adalah menggunakan nisab emas ataupun perak. Sehingga kalau kita punya perak atau punya emas, berarti uangnya digabungkan dengan nisab logam mulia yang kita miliki, baik itu emas ataupun perak. Kalau contohnya Ummu Fakhri punya 50 gram emas, kemudian punya uang 100 juta, maka dikonversi. Kalau uangnya itu dibelikan emas dapat berapa gram, atau sebaliknya kalau uang emasnya 50 gram itu dijual, dirupiahkan, dapat berapa rupiah. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 2,5%, dan itulah zakat yang harus dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ummu Fakhri di Riau. Baik, telah tersambung bersama kami Ibu Mistiati di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Halo, Ibu Mistiati, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Jadi gini Pak Ustadz, kami nak bertanya. Ya. Kami berumah tangga dari kecil istilahnya sampai sekarang. Ya. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Tapi setelah itu suami saya kok nggak ada lembut-lembutnya dengan kami. Kami selalu lembut dengan suami. Tapi suami saya selalu ya. Tapi suami saya selalu jahat dengan kami. Itu doa apa Pak Ustadz? Kami minta tolong, minta petunjuk. Baik Ibu. Karena sekarang kamilah kakek-kakek, nenek-nenek. Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Ya, kayak gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa azakumullah kepada Ibu Mistiati di Jambi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah SWT dalam Al-Quran menceritakan beberapa kisah rumah tangga yang ini dikisahkan dalam rangka menjadi pelajaran bagi kita, bukan untuk menjadi dongeng yang berlalu begitu saja. Satu contoh keluarga yang Allah ceritakan adalah kisah keluarga Firaun. Istrinya wanita yang salehah, Asia. Lelakinya, lelaki yang paling jahat di dunia. Di dunia tidak ada lelaki yang lebih jahat dibanding Firaun. Dan itu Allah ceritakan. Rumah tangga mereka hingga akhir hayat. Alias hingga akhirnya Asia pun mati, dan yang membunuhnya siapa? Yang membunuhnya adalah Firaun sendiri. Karena Asia memilih untuk beriman, sedangkan Firaun memilih untuk memaksa semua orang agar menyembah kepada dirinya. Karena kesabaran dan ketabahannya dalam berumah tangga ini, kemudian Allah apresiasi dengan sebuah pengakuan. Allah abadikan dalam Quran untuk ditiru, karena seburuk-buruk suami kita hari ini tidaklah seburuk Firaun. Sehingga masih banyak alasan bagi kita untuk bisa bersabar, untuk bisa tabah menjalani rumah tangga ini. Dan salah satu alasan kenapa kita harus bisa bersabar, ketahuilah bahwa Allah SWT itu sayang kepada ibu, ingin memberikan pahala ibu seutuhnya tanpa dikurangi. Andai suami ibu hari ini lembut, mungkin ibu akan berkata, saya pun lembut karena suami lembut. Tapi kalau hari ini
ibu terus tetap lembut sedangkan suami tidak pernah lembut, maka berarti ibu lembut itu betul-betul karena mengharap pahala dari Allah SWT. Allah ingin pahala ibu tidak dikurangi dengan praktek imbal balik dengan suami. Maka bersyukurlah. Lihatlah dari sisi yang positif. Berarti Allah SWT menginginkan agar pahala ibu taat, ibu lembut kepada suami, senantiasa melayani kepada suami, itu betul-betul ibu temu pahalanya di akhirat kelak sempurna tanpa terkurangi dengan niat-niat imbal balik dengan suami. Kisah kedua yang juga Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisahnya Nabi Lut. Bagaimana Nabi Lut, seorang nabi yang soleh, memiliki istri yang berkhianat. Yang mengkhianati Nabi Lut, sehingga setiap kali Nabi Lut melarang kaumnya dari perbuatan liwat, justru istrinya Nabi Lut mensupport, sehingga ketika datang tamu dari malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang tampan, justru istri Nabi Lut lah yang mengundang, menceritakan perihal tamu tersebut kepada masyarakatnya, sehingga mereka berbondong-bondong ingin menggauli, menjamah tamunya Nabi Lut. Itu adalah ulah istrinya. Nabi Lut bersabar dengan semuanya itu, karena untuk semua itu Allah inginkan agar Nabi Lut menjadi teladan figur bagi kaum pria, agar bisa bersabar dengan ulah istri-istrinya. Karena seburuk istri, seburuk apapun ulah istri kita, tidaklah seburuk ulah istrinya Nabi Lut. Ya, istri Anda masih muslimah, istri Anda masih menjaga diri kehormatannya dari perbuatan zina dan seterusnya. Istri Anda bukan seorang mucikari, tidak seperti istri Nabi Lut, justru malah menjadi support ya perbuatan liwat, homoseksual. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran, mencari pelajaran dalam Al-Quran agar kita bisa mendapatkan inspirasi positif, menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan, agar kita tidak merasa bahwa kita itu kehilangan obor. Dalam Al-Quran sudah Allah beri obor yang sangat banyak bagi kita untuk menjadi bekal kita menjalani, mengarungi kehidupan kita berumah tangga, bermasyarakat, bersosial, berniaga, dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam urusan apapun kita berada, kita akan temukan figur keteladanan kita dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Sehingga kita tidak lagi merasa menjadi manusia yang paling menderita, manusia yang paling susah, karena sesusah apapun kita di dunia ini, terlalu banyak orang yang lebih susah dibanding kita. Hingga dengan demikian kita lebih bisa tabah. Dan di antara saran saya kepada ibu bahwa sebagai istri dan suami, ya, hendaknya kita itu sadar, kita menjalin rumah tangga itu bukan dalam rangka sewa menyewa, jual beli, sebesar yang saya beri maka saya harus mendapatkan, tidak. Kita membangun rumah tangga itu dalam rangka mengabdi, mendermakan diri kita. Istri menikah untuk melayani, berbakti kepada suami agar apa? Agar mendapatkan tiket masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsa," kalau wanita itu sudah sholat 5 waktu, rajin puasa Ramadan, kemudian senantiasa taat pada suaminya, Allah akan berikan tiket kepadanya masuk surga dari pintu surga manapun yang ia suka. Sebaliknya, suami yang senantiasa sabar, tabah, menafkahi, mendidik, merawat, menjaga istri dan anak keturunannya, maka itu adalah ladang pahala yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Allah telah memberikan amanat kepada kaum pria agar mereka semua menjadi pahlawan dalam kehidupan istri dan anak-anaknya, menyelamatkan mereka, ya, menjadi pahlawan yang senantiasa sigap hadir sehingga anak dan istrinya bisa masuk surga di dunia ataupun di akhirat. Suami bukan menikah untuk mengeksploitasi istri dan anaknya, bukan, tetapi justru suami menikah untuk menjadi pahlawan dan wanita menikah untuk bisa mendapatkan tiket surga dengan berbakti kepada suaminya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Mistiati di Jambi. Baiklah, tersambung bersama kami Bapak Soni di Anambas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silakan Pak Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Soni. Langsung saja pertanyaannya. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Terkait dengan pembagian harta warisan orang tua. Jadi sewaktu ibu masih hidup. Nah, tolong suara televisinya dikecilkan dulu, Pak. Pak Soni, suara televisinya dikecilkan agar tidak ada feedback. Baik, Pak Ustaz. Ya, silakan. Saya teruskan, Pak Ustaz. Jadi sewaktu masih ibu hidup, terkait pembagian harta warisan, ibu sempat mengutarakan kepada saya pribadi untuk melakukan pembagian harta warisan. Ya. Namun pada kondisi pada saat itu, ketika ibu masih hidup, saya melakukan semacam pendekatan dengan abang-abang. Itu dikhawatirkan kondisinya pada saat itu tidak dimungkinkan gitu. Ya. Mungkin terkait dengan proporsi pembagian harta warisan. Nah, sebagian saudara kandung saya ada berjumlah sekitar 5 orang itu. Nah, itu ada beberapa orang, abang yang paling tua dan abang nomor 2 itu mungkin karena watak atau ego seringkali terjadi perselisihan. Mungkin jaraknya sekitar jarak 1 tahun gitu. Nah, pada saat itu saya mengatakan pada ibu saya untuk menundakan pembagian harta warisan. Saya mengatakan, insya Allah, saya bilang, suatu saat nanti percayakan pada saya gitu. Karena di antara berlima itu, adik-beradik, saya mungkin dibuntungkan berpendidikan agak lebih gitu. Daripada saudara saya itu. Ya, sekarang jadi masalahnya. Saya merasa punya tanggung jawab. Sekarang yang mau ditanyakan Pak Soni. Tanggung jawab. Baik. Ya. Ya, jadi terkait dengan itu, saya menunda, saya mengatakan sama ibu, jangan dulu ibu. Ya, sekarang yang mau ditanyakan sudah saya pahami Pak. Sekarang yang mau ditanyakan apanya Pak? Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, terkait dengan saya menunda, itu satu. Kedua, setelah ibu wafat, gimana? Ya, silakan. Iya, jadi setelah ibu wafat, beberapa tahun kemudian, saya merasa waktu sudah tepat, saya melakukan ini, musyawarah. Ya. Iya, baik. Mohon maaf Ustaz, sinyal tidak berapa ini bagus, kurang jelas suaranya. Jadi setelah ibu wafat, baru bisa dilaksanakan pembagian harta warisan. Saya pikir waktu itu terputus. Baik, barakallahu fiik Pak Soni ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Soni, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Beberapa poin yang ingin saya garis bawahi di sini. Ya, waris itu hanya dibagikan memang setelah pemilik harta meninggal dunia. Sehingga idealnya memang tidak ada bagi waris kecuali setelah ibu meninggal dunia. Adapun ketika harta itu dibagikan semasa hidup itu namanya bukan waris, itu hibah. Sehingga apa yang dilakukan oleh banyak masyarakat di masyarakat kita bahwa sebelum meninggal orang tua membagikan waris itu bukan waris, itu adalah hibah. Kalau namanya waris hanya dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, karena keterbatasan ilmu sebagian orang ingin menggunakan skema bagi rata laki dan perempuan sama rata. Tidak mau menggunakan skema syariah yang mengharuskan laki 2 kali dibanding wanita. Nah, kalau memang memungkinkan dilakukan negosiasi, difahamkan, diajak kepada orang yang paham dan kemudian dijelaskan dan menerima, maka itu yang harus dilakukan. Agar skema pembagiannya itu betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Karena memang urusan waris itu bukan opsional. Urusan waris itu adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban syariat yang lain, itu juga bergantung dengan kemampuan. Kalau ternyata kapasitas kita tidak memungkinkan untuk membagi secara tuntunan syariat, maka solusinya adalah kita yang sudah belajar agama, kita yang sudah paham tentang hukum waris mengalah. Dibanding kita harus
terjatuh dalam hubungan rumah tangga yang buruk, putusnya silaturahmi, apalagi permusuhan, apalagi sampai terjadi pukul-pukulan atau bahkan bunuh-bunuhan, gugat-gugatan di pengadilan. Tentu ini suatu kondisi yang sangat buruk. Akan lebih baik bila yang sudah belajar agama, sudah memahami hukum, itu kemudian mengalah, merelakan sebagian haknya untuk diberikan kepada keluarga yang lain. Ya. Dan poin pentingnya dalam hak waris bukan sekedar terbaginya, tetapi ini adalah hak ya. Sehingga kalau kemudian ahli waris setelah menjalankan kewajiban membagi, menjelaskan hak masing-masing, dan kemudian semua pihak akhirnya merelakan sebagian haknya diberikan kepada saudara yang lain, sehingga akhirnya terjadi pembagian secara rata. Setelah masing-masing tahu sebetulnya berapa bagian dia, dan kemudian karena rasa iba kepada saudara, rasa mungkin karena sudah merasa berkecukupan dan kemudian merelakan sebagiannya atau bahkan mungkin sebagiannya, sehingga salah satu ahli waris mengatakan, saya keluar dari bagian waris, saya tidak ingin dapat bagian, silakan bagian saya dihapuskan dan dibagi secara syariat ataupun sama rata sama kalian. Maka itu juga boleh ya, selama itu masing-masing sudah tahu bagian haknya ya. Setelah tahu bagian haknya, kemudian sebagian merelakan, maka itu boleh. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Bapak Sani di Anambas. Baik, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir serta penutup pada program live interaktif pada sore hari ini. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nazar sudah bersuci atau Terima kasih Bapak. kemudian bersama dengan suami, ibunya batal.